antara kenikmatan yang Allah jadikan bagi para wanita-wanita di dunia yang memasuki surga, dijadikan oleh Allah kondisi mereka itu sebagaimana gadis terus, walaupun dicampuri oleh suami-suami mereka. Dan setiap mereka bercampur dengan suami mereka, maka kemudian dijadikan mereka itu gadis kembali. Mungkin nanti ada yang nanya, Ustadz, kalau setiap seorang suami berhubungan dengan istrinya dari penduduk surga dijadikan gadis kembali, pertanyaannya berarti tidak hamil, Ustadz. Hamil itu kalau di surga pilihan itu, bukan takdir. Paham? Kalau hamil di dunia itu pilihan atau takdir? Takdir. Berapa banyak orang yang pengen hamil, tidak hamil. Tapi berapa banyak orang yang tidak hamil? Hamil. Ada orang nikah lama, syar'i, tapi Allah berikan salah satu ujian dalam hidupnya, tidak mendapatkan keturunan. Ada orang zina di pinggir tebu, tapi malah mengandung perempuannya. Ada. Karena apa? Karena keturunan itu takdir. Kalau di dunia. Kalau di surga, hamil itu pilihan. Jadi kalau ibu nanti pengen hamil, hamil. Bisa nggak laki-laki yang hamil, Ustadz? Ya itu saya belum tahu jawabannya. Saya pengen suami saya merasakan apa yang saya rasakan itu. Setelah saya melahirkan 7 anaknya, mbok dia gitu nanti di surga. Saya nggak dapetin itu. Selamat pagi teman-teman. Telah kita saksikan bersama tadi ada seorang ustadz menceritakan kalau nanti di surga seorang istri yang dicampuri suaminya itu begitu dicampuri kemudian jadi perawan lagi, dicampuri balik lagi ke perawan, jadi keperawanannya ini nggak hilang. Kemudian di situ menjelaskan juga kalau di surga itu hamil adalah suatu pilihan gitu. Hamil ini bisa iya bisa enggak, ada pilihan. Beda kalau dengan di kondisinya pada saat masih di bumi ini ya, itu adalah takdir ya. Kalau di bumi orang yang berzina di pinggir, maksudnya tebu tadi mungkin kebun tebu gitu atau ladang tebu, hanya aja bisa hamil, dan banyak yang juga udah nikah tapi belum hamil. Kemudian ada pertanyaan yang lucu, kalau di surga itu berhubungan apakah suaminya bisa hamil? Nah ini pertanyaan ini ya mau nggak mau ya gara-gara ulah pernyataan yang menyatakan kalau hamil itu adalah satu pilihan di surga. Baik teman-teman, akan kita bahas masalah ini, yaitu sebetulnya yang nggak penting juga mempermasalahkan ini ya, karena surga atau neraka itu kita sama-sama belum tahu. Tapi intinya ajaran tiap agama itu mengajarkan budi pekerti ya, supaya manusia itu mempunyai budi pekerti yang baik, saling tolong menolong, saling bantu. Nah, cuman kan ada iming-imingnya. Kalau di Islam ini kan iming-imingnya seperti itu. Setelah melakukan kebaikan nanti masuk surga. Jadi pemahaman ibadah yang dangkal kalau menurut Pak Agit. Kenapa Pak Agit mengatakan pemahaman ibadah yang dangkal? Ya karena pemahaman seperti itu. Melakukan ibadah ritual terus dapat ganjaran. Ini kayak seperti Pak Agit ceritakan pada sebelumnya, yaitu ini adalah mental budak gitu, atau mental babu lah seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu ritual itu karena menginginkan imbalan. Jadi kalau tidak dikasih imbalan, kita tidak menginginkan. Yang sebenarnya tujuannya adalah kita itu melakukan itu dengan ikhlas gitu. Supaya apa? Menata batin itu. Tujuannya sebetulnya itu. Ya ini kan termasuk iming-iming ya, tadi masuk surga. Terus melakukan campur antara suami dan istri berulang-ulang hingga tidak hilang keperawanannya, begitu campur datang lagi keperawanannya. Ini memang di dunia itu adalah kenikmatan ya, salah satu kenikmatan kita tuh bercampur dengan istri ya di dunia. Cuman katakanlah di akhirat nanti ya, di akhirat saja
tubuh kita, tubuh biologis ini sudah tidak ikut ke sana. Yang artinya sebetulnya kenikmatan senggama itu adalah kebutuhan biologis. Nah, dalam hal ini begitu tubuh biologis ini tidak ikut ke sana, apakah masih ada? Apakah masih ada kenikmatan itu ya? Katakan nanti kita meninggal itu, tubuh biologis ini tubuh biologis ini hangus menyatu dengan bumi, dan kita ke sana tuh ruhnya, ruh kita yang apakah ruh masih mementingkan hal ini? Kalau menurut Pak Agit enggak ya. Jadi ruh sudah tidak sama sekali mementingkan hal-hal tersebut. Dan masih banyaklah cerita-cerita dari ustadz-ustadz yang lain tentang hal-hal seperti ini, itu masih banyak yang mengiming-imingi 70 bidadari yang nggak habis-habis perawanannya. Ini kok yang diurusin selangkangan, mendingan di bumi ini kalau mau ngurusin selangkangan gitu, udah jelas-jelas ada. Nah, caranya kan bisa macam-macam kalau di bumi ini, seperti menikah lagi atau poligami, itu kan bisa gitu. Pada sifatnya juga laki-laki ini adalah makhluk yang poligami dalam sifat biologisnya. Kemudian kita tadi masuk ke pembahasan apakah hamil itu adalah pilihan di surga. Ya, kita sama-sama belum tahu ya. Kita sama-sama belum tahu itu di sana kondisinya seperti apa, ataukah ada ataukah tidak gitu. Tapi tujuan agama kalau kita balikin lagi ya untuk berbuat baik ya, bukan membahas masalah-masalah ini yang akhirnya ini membuat itu rancu dan membuat kebodohan-kebodohan pada masyarakat. Yang akhirnya menimbulkan satu pertanyaan, apakah di sana supaya suami kalau berhubungan itu suami bisa hamil? Nah, saya pengen merasakan itu, saya udah punya 7 anak, biar merasakan rasanya hamil suami itu. Nah, kalau di sana kalau mau punya anak, katakanlah segala sesuatu yang kita minta itu ada gitu ya. Itu kan minta anak ya tinggal minta aja, nggak usah melalui proses kehamilan. Ini logikanya gitu aja lah. Maksudnya bukan logika ya. Akrobat filsafatnya seperti itu gitu. Jadi kalau yang kita minta itu selalu ada, minta ini ada, minta itu ada. Ngapain repot-repot kita bikin anak yang lalu lewat proses hamil di surga gitu. Tinggal minta aja kan sudah selesai. Yang tiba-tiba langsung keluar dari kandungan istri gitu ya. Kalau kandungan itu perumpamaan, peribaratan gitu loh. Apain harus proses hamil, proses biologis seperti di dunia. Itu penjelasan-penjelasan yang nggak masuk akal ini yang membuat masyarakat kita makin lama makin bodoh. Yang menurut Pak Agit ya Ustadz ini juga nggak ada kerjaan gitu jelasin hal yang kayak begini. Yang akhirnya timbul pertanyaan yang sangat lucu. Loh, menurut Pak Agit ya lucu banget itu pertanyaan. Apakah nanti di sana laki-laki bisa hamil biar dia ngerasain? Nah ini kan gara-gara penjelasan tadi sehingga imajinasi umat itu berpikiran seperti itu. Timbullah pertanyaan tersebut. Pertanyaan bodoh karena ceramahnya isinya bodoh. Jadi yang Pak Agit nilai di sini bukan orangnya ya, dan nggak penting juga orangnya, tapi isinya itu apa gitu. Isi ceramahnya ini apa, maksudnya apa gitu. Yang harusnya menurut Pak Agit seorang ustadz itu ya mengajarkan kebajikan gitu, bukan mengiming-imingi dengan hal-hal tersebut. Kebajikan pun di sini kalau udah tingkat levelnya udah lebih baik ya, kebajikan tanpa batas lah, tanpa menginginkan imbalan apapun gitu. Jadi memberikan, misalnya ada orang susah kita membantu gitu ya. Dengan membantu itu kita sudah bahagia, meringankan beban mereka. Ini adalah kebajikan-kebajikan yang akhirnya jatuhnya ke spiritual tadi ya. Jadi dalam melakukan kebaikan, ikhlas asal dia melihat dia seneng, yang dibantu tuh udah seneng. Nah ini kan udah cukup gitu. Gak perlu kita minta imbalan pahala, minta imbalan surga. Kalau menurut Pak Agit nggak perlu itu minta imbalan-imbalan yang sifatnya surga, pahala itu. Yang jelas, yang utama adalah jangan menyakiti. Kalau tidak bisa memberi, jangan menyakiti. Walaupun Pak Agit ini bukan orang suci, bukan pemuka agama, tapi kan Pak Agit juga punya pikiran gitu loh. Akhirnya buah pikiran ini itu
Pak Git berikan, apakah ini benar gitu ya ke teman-teman, istilahnya Pak Git lemparkan pikiran Pak Git ini ke teman-teman, apakah ini benar atau tidak. Karena bisa saja pendapat Pak Git ini kan bisa saja salah, nggak selalu benar. Yang sifatnya manusia itu nggak mungkin 100% benar, itu nggak ada. Karena ya itu ada selalu titik atau celah yang digunakan untuk mencari kesalahan itu selalu ada. Padahal kita udah pikir, wah kita ini berbuat baik, bla bla bla. Selalu saja ada cara untuk mencari celah keburukan seseorang itu bisa. Yang Pak Git juga bukan orang yang suci ya, bukan orang yang bersih ya. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini. Yang pertama tadi adalah ya soal perawanan yang nggak hilang-hilang. Ya kenikmatan itu memang ada saat kita dunia, itu jelas gitu loh, fakta. Tapi kalau di sana kan kita nggak tahu, nggak usahlah diiming-iming dengan ginian gitu. Untuk supaya umat itu melakukan kebajikan itu nggak perlu diiming-iming seperti yang ini. Lebih baik dilakukan dengan penjelasan yang sifatnya nanti spiritual gitu. Yang seperti apa ya, yang seperti Pak Git kemukakan tadi itu loh. Melakukan sesuatu itu dengan ikhlas gitu. Jadi kita memberi, menolong itu tidak menginginkan imbalan apapun. Yang kedua yaitu tentang kalau kita menginginkan imbalan dari sesuatu itu ya sama aja lah kalau kita kerja, kita menjadi buruh atau menjadi pegawai. Itu kan kita bekerja ya. Bekerja otomatis kita mendapatkan imbalan, itu wajar gitu. Nah, kalau dalam proses ritual menurut Pak Git ya, ritual ini bukan hanya ritual ibadah yang sifatnya seperti sholat, puasa, bukan itu aja ya. Yang Pak yang sedekah gitu ya, yang sifatnya memberi, membantu orang, yang sifatnya lebih ke sosial ya. Sedekah itu kan lebih sifatnya sosial itu. Nah ini nggak perlu kita meminta imbalan kepada siapapun gitu. Yang jelas pada saat kita memberi itu sudah bahagia. Ini yang penting kalau menurut Pak gitu. Yang ketiga, ini yang paling penting dalam beragama menurut Pak Git adalah beragamalah dengan logika. Ini selalu Pak Git siarkanlah pada teman-teman. Artinya supaya kita jangan bodoh seperti pertanyaan tadi. Kalau di surga nanti, apakah suami yang bisa hamil gitu ya? Apakah suami bisa hamil biar dia ngerasain? Ini kan sudah tidak menggunakan logika artinya. Ya kalau di sana katakanlah badan ini, tubuh biologis ini telah sirna, artinya menyatu dengan bumi, hanya tinggallah ruh yang berada di sana. Apakah kebutuhan tersebut akan kita miliki? Kemudian kalau memang di surga itu nanti sesuatu yang kita minta itu akan terjadi, ngapain susah-susah, tinggal minta jadi gitu. Dan Pak Git ulang kembali ya teman-teman, yang pesan yang sangat penting adalah beragamalah dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.